Kali ini kita berada di Balai Sidang UI Universitas Indonesia. Tuh ada spanduk kita lagi di belakang. Kita malu ngeliatnya. Ya, kita masuk dulu ya. Kita coba sendiri produknya. Kita bawa motornya, kalau bisa dia nanjak, Om Magan dari tadi kayaknya diem begitu. Kenapa sih Om Magan? Gugup Om. Gugup. Hello, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Dan saya Agan. Nah, kali ini kita berada di Balai Sidang UI Universitas Indonesia di Depok. Karena kita akan menjadi pembicara di acaranya seminar di UI ya. Iya, temanya ISEC 2023. Ya, temanya apa? Economic Impact. Economic Impact EV in Indonesia EV. gitulah. Nah, kebetulan di belakang kita juga nih ada booth-nya. Ada booth-nya deh ya. Jadi mungkin ini sponsor salah satunya ya. Ya, mungkin sponsor. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol sih lebih banyak. Kita akan memaparkan terutama adalah perannya EVholic di dunia EV untuk penyampaian informasinya. Karena nggak semua orang paham ya tentang EV ya. Jadi kita mengedukasi juga ya, bikin tutorial, bikin review, kebanyakan review sih. Review, ada test ride, juga, ada ya. juga EV Talk, kita bincang-bincang dengan narasumber, kemudian juga kita ada showcase pameran dan sebagainya. Ya, mendingan kita langsung aja masuk deh. Udah kita ke sana. Tuh ada spanduk kita lagi di belakang. Kita malu ngeliatnya. Ya, kita masuk dulu ya. Masuk dulu ya. Nah, kita udah sampai nih di dalam Balai Sidang. Balai Sidang nih. Nanti mungkin kita akan masuk ke ruangan dulu ya, karena kita akan di briefing dulu oleh panitia untuk acaranya. Nanti dijelasin dulu tournya seperti apa. Dan ya udah, kita masuk aja deh ke ruangan kita. Masuk. Yuk. Nah, kita sebenarnya mempersiapkan untuk seminar ini adalah lebih ke bagaimana peranannya media kita ini, EVholic, terhadap EV gitu ya. Jadi kita pasti background kita cari apa aja sih yang sudah kita lakukan, kita pernah bikin konten apa aja tentang EV, kayak gitu-gitu ya. Kemudian biasalah, kemudian dibuat jadi susunin apa-apa aja, kayak tutorial, ada juga kemudian apa namanya, test ride, ada talk show, kemudian ada apa sih, banyak lah kontennya kita. Kok saya jadi lupa sih. Iya. Karena saking seringnya kita bikin konten dan variatif banget kontennya kita. Tapi intinya adalah kita nunjukin apa aja sih yang sudah kita lakukan di EVholic untuk memperkenalkan ataupun juga untuk supaya masyarakatnya lebih mengerti tentang EV lah. Ya, itu kalau dari kalau dari saya lebih ke bagian kita udah nge-review motor atau kendaraan listrik banyak gitu ya. Itu perkembangannya apa aja sih, inovasinya apa dari pertama kali kita nge-review, bahkan dari sebelum kita bikin channel ya, itu sebenarnya ada tutorial-tutorial kan kita bikin. Sama gitu, apa aja sih perkembangannya, terus minat masyarakat gimana, ya jelas gitulah. Sama ya, nomor satu persiapan mental. Nah, gitu. Kenapa tuh? Biar nggak Om, ntar depan orang Om. Ya gitu aja sih. Takut kebelet. Gimana perasaannya? Seru sih, karena kan jadi mengingatkan kita dulu saya sering ngajar juga kan di depan mahasiswa, jadi ya mengingatkan masa lampau lah, dimana dulu saya sering juga bikin seminar, sering pembicara kayak gitu sih. Tapi ya mungkin untuk Pak Agan, gimana Om Agan? Oh, saya kebalik Om, saya jadi ingat masa kuliah, ada seminar saya diem aja di belakang. Yang panahnya jawab diem aja, ntar jangan-jangan digituin juga saya ntar nih. Ngomong tapi didiemin. Oh iya. Kita lihat aja ntar nanti. Pembicaranya ada siapa aja sih Pak, selain Bapak-Bapak? Pembicaranya ini sebetulnya ada tadi direktur dari e-motornya Indomobil ya, Pak Gary. Kemudian juga kebetulan ada nih satu lagi, ini Pak Daniel. Ini adalah konsultannya EV sih, lebih banyak ya. Bukan cuma EV ya Pak Daniel ya? Ya, mobil secara umum. Mobil secara umum. Mobil secara umum, oh iya. Ya udah, sip, sama kita deh berdua. Saya yakin sekali karena ini adalah bidang cukup baru, teman-teman pasti ragu dengan tadi dia cerita
motor, gitu ya, motor listrik baru datang dari Indonesia. Ini keren nih, brandnya baru dari Cina atau dari Korea atau bahkan dari Jepang dan sebagainya. Semua punya pesimistis tentang EV, gitu ya. Dan ini harus dijawab lewat real test. Kita coba sendiri produknya, kita bawa motornya nanjak gunung berdua, bertiga, kalau bisa gitu ya, nanjak, hebat dan seterusnya. Kita sampaikan kalau bilang nggak bisa nanjak, relet dan seterusnya. Itu adalah real problem yang akan kita sampaikan juga ke usaha gitu ya. Perubahan gaya hidup electric vehicle gitu ya. Kalau syarat menurut saya orang mau EV ini berhasil di Indonesia maka ada dua. Yang pertama adalah satu substitute. Yang kedua masif. Substitute itu artinya gini. Kalau saya sehari-hari pakai mobil biasa dengan gasolin ataupun diesel gitu ya. Kemudian saya beli mobil listrik, nggak akan berpengaruh apapun juga. Tapi kalau saya mengganti mobil gasolin saya menjadi mobil listrik, berpengaruh. Itu yang disebut dengan substitute. Kemudian sama motor, saya punya motor bensin, saya mengganti dengan motor listrik, baru pengaruh. Tapi kalau saya punya motor biasa, kemudian saya beli lagi motor listrik, nggak akan ada pengaruhnya. Sama aja gitu ya, karena motor bensinnya masih dipakai, apa yang dirubah? Nggak ada. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah substitute, berubah pengalihan. Nah, salah satu cara pengalihan adalah dengan personal electric vehicle. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah masif. Masif artinya harus banyak. Kalau cuma ada 2 mobil listrik aja di satu kota nggak akan ngaruh. Tapi ketika banyak banget baru berpengaruh, betul ya? Saya lihat perkembangan paling signifikan itu dari baterainya ya, baterai. Tadi udah dibilangin baterai itu paling banyak dan paling mahal ya oleh Volvo ini. Baterai itu yang paling mahal. Nah, di tahun 2019 awal itu motor-motor yang kayak series Agat segala macam itu untuk baterainya paling 6 bulan sampai 1 tahun harus ganti. Nah, kalau sekarang untuk yang motor listrik pas terbawah pun minimum 1 tahun. Dan bahkan beberapa brand ada yang berani garansi 3 tahun. Nah itu dengan perkembangan ini yang orang-orang tadi bilang wah baterainya sangat mahal nih, setahun sekali mesti ganti, sekarang 3 tahun, 4 tahun malah lebih tahan. Secara umum orang Indonesia itu sangat tertarik dengan EV, tapi mereka masih terganggu dengan harganya. Karena secara umum EV pasti lebih mahal dibanding motor bakar biasa. Tapi kalau kamu cuma dari rumah ke kampus, ke kantor, sehari cuma sekitar 50-60 km, itu sangat masuk akal kalau pakai EV. Baru kita bisa hitung setelah 4 tahun lebih murah atau lebih mahal daripada motor bensin. Ini udah nih, kita tadi akhirnya baru lagi kencan tuh dapat sertifikat ya. Dapat ada Nah, sertifikat. kita tadi di sana banyak bicara sih tentang peranannya EVholic di dunia EV, terutama untuk menyebarkan informasi. Nah, informasi apa aja yang kita sebarin gitu, mulai dari ada tutorial, kemudian juga kita juga ada test ride, ada showcase, pameran-pameran, ada banyak lah ya. Nanti kita memang udah banyak juga kita bikin konten ya, di videonya ada lah. Iya, banyak lah itulah. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Om Agan dari tadi kayaknya diem begitu. Kenapa sih Om Agan? Gugup om. Gugup. Gugup om. Mengingat masa lalu. Mengingat masa pas kuliah. Oh, pas Depan kuliah. begini juga om. Oh, sempat ikut seminar, diem aja. Saya diam juga ya gitu. Aduh gawat. Nah, Gitu tadi aja. lumayan seru sih, mahasiswanya juga di sana banyak yang bertanya juga dan pertanyaannya cukup kritis tentang pertanyaan bagus-bagus tuh, misalnya kayak kalau merubah ke EV bagaimana dengan nasib-nasib. Iya, terus gimana nurunin cost EV ya, Iya. baterainya gimana, kan sekarang 50% katanya. Banyak dah pertanyaan-pertanyaan Yang bagus. saya dah. suka tuh pertanyaan ada lagi nih, kalau semuanya beralih ke EV, Oh, terus iya, gimana betul. nasib yang di Betul, itu bagus banget, ICE-nya ya. motor nih, kan di situ industrinya lumayan Iya, besar betul. tuh, apa gulung tikar bagaimana tuh. Itu pertanyaannya cukup kritis tuh dari mahasiswa, saya suka deh. Ada pertanyaan yang bagus lagi, mungkin ada ini nih, apa namanya, impact-nya ya sebetulnya EV ini, kemudian dijawab oleh Pak Daniel kalau nggak salah, dibilang katanya
sebenarnya green nggak sih kalau iya, EV tadi ini ada. murni green apa enggak? Nah ya seperti itulah, seru sih. Seru. Iya. Nah buat teman-teman nih, kalau suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa ya support EVholic. Yang belum subscribe Subscribe dulu. terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Yuk, salam EVholic. See you next See you time. next time.